Haleluya, haleluya. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ini kan baru nyanyi, belum dihayati. Sekarang menjadi doa pujian bagi Tuhan. Lagunya sama, tetapi kita merem lalu memuji Tuhan yang hadir di hadapan kita. Burung pipit yang kecil dikasih Tuhan, apalagi diriku pasti lebih dikasih Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, apalagi diriku pasti dikasih Tuhan. Yuk, semua nyanyi keras. Yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih dikasihi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan yang mengasihi kita. Silakan duduk. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, terutama anak-anakku pelajar, saya senang dengan firman hari ini, terutama kalimat-kalimat terakhir. Aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang harus kamu takuti. Ditakuti? Saya ingin membuat tafsiran lain. Kalau kita diajak takut akan Tuhan, itu bukan karena takut akan Tuhan yang selalu mengancam dengan hukuman, tetapi takut itu artinya dalam bahasa kitab sucinya itu takwa. Takut itu artinya apa? Takwa. Takwa itu apa sih? Takwa itu setia bertekun pada Tuhan. Takwa. Jadi bisa dengan hati gembira, dan memang harus dengan hati gembira takut akan Tuhan itu. Bukan takut aku nanti kalau dihukum Tuhan aku mau sembunyi. Enggak, bukan yang begitu. Tetapi takut akan Tuhan berarti aku diajak bertakwa, diajak mengimani, diajak percaya, diajak untuk setia pada kehendak Allah dalam hidupku. Amin. Berikutnya, anak-anakku, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kalimatnya berbunyi demikian. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Allah punya kuasa. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah Dia.
takwalah kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup mati kita. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 1 duit? Bukanlah manuk emprit murah. Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Burung-burung pipit itu tidak dilupakan Allah. Mereka bisa hidup, mereka selalu bisa makan, mereka sehat sampai umur tertentu baru mati. Mereka nggak kena COVID, nah, ya kan? Masa burung kena COVID ya, burung pipit. Mereka dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita yang menjadi anak-anak Allah ini pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Yuk, sekarang kita katakan bareng, saya dicintai Tuhan. Yuk. Sambil tangan-tangannya mengepalkan di dada begitu ya, biar mantep ya. Saya dicintai Tuhan. Yuk. Hidup saya dipelihara Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Keren banget loh, tak rekam loh. Keren banget ini, menggelegar ya anak-anakku di Wonogiri ini. Nah anak-anakku, saya lanjutkan bacaannya. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Siapa yang bisa menghitung rambut kita sendiri? Orang-orang. Siapa yang pernah mencoba menghitung rambut orang lain? Orang mungkin. Berapa ribu sih? Berapa ratus ribu sih? Berapa juta rambut di kepala kita masing-masing? Sampai kita yang punya pun nggak tahu. Tetapi bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Luar biasa kan? Itu tanda bahwa Allah itu sangat mencintai, sangat peduli, sangat care, sangat memperhitungkanmu. Sampai bahkan diumpamakan rambut di kepala pun itu dihitung, terhitung. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Allah sangat care. Cintanya Allah itu sampai detail kebutuhanmu, kebutuhan kita sehari-hari. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah Ibu tinggalkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Bisa? Anakku bisa? Bisa yuk. Refrainnya saja. Pinter ini anak kecil. Yang keras tuh. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku berkumpul sendiri sebab Allah mengerti. Saya ingin Romo ingin setiap anak nanti pulang iso reneng-reneng diri dan apa. Yuk kita ulangi lagi. Allah mengerti, yuk. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah
kita telat membayar SPP karena memang benar-benar orang tua kita sedang tidak punya duit ketika harus membayar. Kita tidak perlu khawatir. Sebab apa? Allah mengerti. Yuk. Segala persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya bertumbuh sendiri sebab Allah mengerti. Ketika kita terpaksa tidak bisa pergi ke sekolah karena memang kita sedang sakit, teman-teman pada WA, kok kamu gak masuk, aku sakit. Kalau mau ngapusi kamu gak sakit, kemarin masih sehat. Iya, aku sekarang hari ini sakit, tolong doakan saya, izinkan saya untuk tidak ikut ke sekolah. Jawabannya Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya bertumbuh sendiri sebab Allah mengerti. Ketika teman-temanmu mendapat nilai yang baik karena saling turun-turunan, tetapi kamu nilainya jelek karena kamu ingin setia pada Allah dan ingin jujur dengan dirimu sendiri sehingga kamu mengerjakan selalu dan akhirnya hanya mendapat angka 5. Apa jawabnya? Jangan setiap kali kalau kita mengalami kegagalan karena kemalasan, lalu kita nyanyi Allah mengerti. Lah kayak aman. Guru nesu-nesu, guru marah-marah karena kita melanggar. Kemudian kamu Allah mengerti. Allah. Nggak boleh sembrono ya. Kalau semua hal yang kita lakukan baik dan benar dan hasilnya belum memuaskan, bolehlah kamu menyanyikan itu. Tetapi kalau situasinya kamu sengaja tidak belajar dan nilainya jelek, jangan nyanyi Allah mengerti. Tetapi nyanyinya apa? Guruku galak. Mana ya? Baik anak-anakku, terakhir pesan Romo dari Injil hari ini. Kalau Allah itu menyediakan makanan yang cukup, jaminan hidup yang cukup bagi para burung pipit, burung emprit, apakah si burung emprit hanya di kandang saja, hanya disusuh, hanya disusuh itu apa sih? Sarangnya saja? Enggak. Kalau hanya di sarangnya saja, dia tidak memperoleh makanan yang cukup karena malas. Maka Allah menyediakan di sekitar kita, di alam semesta ini, kebutuhan yang cukup untuk kita, tetapi kita harus tahu caranya untuk memperoleh. Itulah kenapa sekarang Anda pakai seragam sekolah, tanda sekolah, tanda sedang belajar, supaya nanti hidup kita tidak hanya di sarang kehangatan dan tidak mau bekerja dan pikirannya tidak meletik, tidak kreatif, tetapi sekolah
mengajak Anda, para guru-guru kita mengajak Anda supaya kita dididik untuk melihat peluang-peluang dan pinter untuk memanfaatkan peluang untuk kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang dan pujian bagi nama Tuhan. Amin. Yuk kita apresiasi para guru kita dengan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih Bapak Ibu Guru, saya mewakili anak-anak ini, murid-murid Anda ini. Saya sendiri sejak kecil terkesan dengan para guru. Maka ketika saya tahbisan, ketika resepsi yang pertama-tama saya ingat adalah guru SD. Saya tidak TK, kemudian berumur TK yang sekitar itu. Guru SD, guru SMP, guru seminari, itu yang langsung saya catat dalam undangan ketika saya tahbisan, karena saya dibentuk oleh guru. Yuk kita bersama-sama, saya dibentuk oleh guru. Saya mau pinter. Rendong ya. Maka dari pihak kita seperti guru Pipit mau bekerja sama dengan Allah yang sudah menyiapkan makanan di mana-mana, dan guru itu berterbangan, terbang ke sana kemari untuk mengambil makanan itu dan untuk memberikan makanan juga pada anaknya. Kita pun sedang direncanakan, kita pun sedang dibimbing, dididik, dan pada siapa yang terbuka nanti Anda akan bisa terbang tinggi dan memperoleh penghidupan yang cukup.